Halo, perkenalkan kami dari kelompok 18. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang penyajian fungsi boolean. Sebelumnya perkenalkan, di sini anggotanya ada saya sendiri Putri Aprilia, Arbaiti Boru Ginting, dan Noventa Ginting. Nah, di dalam penyajian fungsi boolean ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah suku min atau suku minimum, biasa disebut dengan min term, atau suku max. Suku maksimum dan disebut dengan max term. Nah, suku min ini atau perkalian operasi n dari semua literal dengan atau tanpa komplemennya. Nah, suku min ini dilambangkan oleh MI. M-nya ini adalah suku min dan I adalah indeks angka desimal. Misalnya nih, ada satu kasus yang ditentukan penulisan suku min. Maka ada dua aturannya. Yang pertama adalah jika 0, maka ambil komplemennya. Jika 1, maka tidak perlu diambil komplemennya. Nah, contohnya, jika ada X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0, tentukan suku minnya. Nah, dari aturan yang ada tadi, jika bernilai 0, maka ambil komplemennya. Dan jika bernilai 1, tidak perlu diambil komplemennya. Maka dari soal, kita ketahui X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 0. Maka, X kita ambil komplemennya menjadi X komplemen, Y sama dengan 1, tidak perlu kita ambil komplemennya, maka kita tuliskan Y, dan Z sama dengan 0, kita ambil komplemennya, maka kita tuliskan Z komplemen. Maka dari soal didapatkan hasilnya X komplemen, Y, Z komplemen. Nah, contoh lainnya, misalnya jika B sama dengan 1, C sama dengan 0, dan D sama dengan 1, tentukan suku minnya. Nah, dari aturan yang ada tadi, jika bernilai 0, maka ambil komplemennya, dan jika bernilai 1, tidak perlu diambil komplemennya. Maka dari soal kita dapatkan B sama dengan 1 tidak perlu kita ambil, yaitu kita tuliskan B. C sama dengan 0, kita ambil komplemennya, maka C komplemen, dan D sama dengan 1 tidak perlu kita ambil. Maka jawabannya adalah B, C komplemen, D. Dalam penulisan notasi suku min ini ada 5 loh, yaitu yang pertama, tulis semua literalnya, yang kedua, ganti komplemen dengan 0, yang ketiga, ganti semua variabel yang bukan komplemen dengan 1. Nah, dari langkah sebelumnya, yaitu 1-3, nanti akan terbentuk bilangan biner. Lalu yang kelima, tentukan nilai desimalnya. Nah, nilai desimal itu adalah pada MI yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Nah, untuk lebih paham, ayo kita jelaskan langsung ke contohnya. Yang pertama, ada tentukan penulisan notasi suku min dari X komplemen Y. Nah, dari pembahasan ini, yang pertama tadi, kita tuliskan semua literalnya, yaitu X komplemen Y. Maka kita tuliskan X komplemen Y. Yang kedua tadi, kita kembali ganti komplemen dengan 0. Dan yang ketiga, ganti semua variabel yang bukan komplemen dengan 1. Maka dari yang kedua, yang ada komplemennya adalah Y. Y komplemen, kita ganti dengan 0. Dan yang ketiga, yang tidak ada komplemennya, kita ganti dengan 1. Maka dari angka 1 dan 3 akan terbentuk biner, yaitu 1 dan 0. Nah, setelah kita dapatkan bilangan biner yaitu 1 dan 0, maka jika akan kita desimalkan menjadi, kalau bilangan biner itu kan 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0. Nah, tadi bilangan binernya adalah 1 dan 0. Maka, jika bilangannya 1 dan 0 akan menjadi 2 pangkat 1 dikali 1
dan 2 pangkat 0 dikali 0. Maka hasilnya akan menjadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arba ya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal tentukan penulisan notasi suku min dari A, B aksen C. A, B aksen C di mana nilai A sama dengan 1, nilai B aksen sama dengan 0, dan nilai C sama dengan 1. Nah, ini kan kita seperti contoh soal sebelumnya, kita buat dia menjadi ini menjadi 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0. Nah, kita kalikan dengan nilai A-nya tadi itu, berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 1 nilai A, ditambah dengan 2 pangkat 1 dikali dengan nilai B-nya itu 0, ditambah 2 pangkat 0 dikali dengan nilai C-nya itu tadi 1. Nah, kita selesaikan operasinya menjadi 4 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi didapat A, B aksen C sama dengan 5. Lanjut. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang suku min. Sekarang kita bahas mengenai suku max. Penjumlahan operasi OR dari semua literal atau dengan atau tanpa komplemennya. Nah, misalnya A ditambah B itu bisa kita buat dengan A or B. Nah, suku max dilambangkan oleh MI. Keterangannya di mana M itu sama dengan suku max, I angka desimal. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Jika X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 1, tentukan suku maxnya. Kan diketahui nih, X-nya sama dengan 0, itu tetap X dia. Jangan lupa juga ada ketentuannya ya, jika suku max dari nilai aturannya, jika 1 maka ambil komplemennya, jika 0 maka tidak perlu dikomplemenkan. Nah, misal ini kan diketahui X sama dengan 0, berarti dia tetap X. Nah, Y sama dengan 1 diubah menjadi Y komplemen. Nah, kemudian Z-nya juga sama dengan 1 diubah menjadi Z komplemen. Jadi jawabannya adalah X, Y komplemen, Z komplemen. Nah, untuk soal yang kedua, jika B sama dengan 1, C sama dengan 0, dan D sama dengan 0, tentukan suku max-nya. Nah, sama seperti yang tadi, kalau dia 1, dia diambil komplemennya, berarti ini B komplemen ditambah, karena C-nya itu 0, kita tulis saja C, dan D-nya karena 0 kita tulis D. Jadi didapat hasilnya B komplemen ditambah C komplemen ditambah D, karena dia tadi pertanyaannya adalah tentukan suku max-nya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Noven. Nah, selanjutnya penulisan notasi dari suku max. Penulisan dari notasi dari suku max ini tidak jauh berbeda dengan penulisan dari suku min. Hanya terdapat perbedaan pada yang kedua dan yang ketiga, yaitu untuk suku min tadi kan kita ganti komplemen dengan 0, sedangkan untuk suku max kita ganti dengan 1. Kemudian ganti semua variabel yang bukan komplemen dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin langsung contoh soal saja. Nah, untuk contoh soal yang pertama, yaitu tentukan penulisan notasi suku max dari X tambah ya pembahasan. Di sini kita tuliskan literalnya, kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi, ubah ataupun ganti komplemen dengan 1, serta kita ganti variabel dengan 0. Yang dilihat pada PPT berikut, X kita ganti dengan 0 dan komplemennya yaitu Y kita ganti dengan 1.
Kemudian langkah yang keempat, setelah terbentuknya biner yaitu 0,1, kita desimalkan dia. Kita desimalkan. Selanjutnya kita kali, yaitu 2 pangkat 1 dikali 0 ditambah 2 pangkat 0 dikali 1. 2 pangkat 1 kali 0 sama dengan 0. 2 pangkat 0 dikali 1 sama dengan 1 dijumlah menjadi 1. Nah, sehingga jadi penulisan notasi dari suku max X tambah Y aksen menjadi M besar 1. Nah, untuk contoh selanjutnya, kita akan masuk ke contoh 2. Baik, untuk contoh 2, tentukan penulisan notasi suku max dari A tambah B aksen tambah C. Pertama, kita tulis literalnya A tambah B aksen tambah C. Kemudian, sesuai dengan yang kedua tadi, kita ubah komplement dengan 1, kita ganti yang bukan komplement dengan 0. Selanjutnya, ketika sudah didapat untuk biner, kita desimalkan menjadi 2 pangkat 2 dikali 0 ditambah 2 pangkat 1 kali 1 ditambah 2 pangkat 0 kali 0 dengan hasil 0 tambah 2 tambah 0. Dapatlah hasilnya 2, sehingga notasi penulisan suku max dari A tambah B aksen tambah C yaitu M besar 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk apa sih kita belajar suku min dan suku max ini? Nah, suku min dan suku max ini bisa memudahkan kita loh untuk uraian aljabar dan penyajian fungsi boolean. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali.